Selamat datang di channel Awanza Arsum. Saya udah di Austria ini. Ini Melody udah masuk sekolah. Maaf, aku sebenarnya niat untuk videoin, tapi karena buru-buru, jadi hampir Melody telat karena memang gak biasa bangun pagi banget gini. Karena di sini sekolah mulai jam 8 pagi ya. Jadi kita ini buru-buru. Melody juga biasa kan masuk, maksudnya dia kan 2 shift, kadang jam 6. Nah ini jadi ya begitulah, pokoknya Melody udah masuk sekolah guys. Jadi buat orang-orang yang masih belum paham kenapa aku balik ke Austria, satu yang kalian harus tahu, saya dan Awan baik-baik aja. Kita ini gak cerai, gak apa-apa. Kita cuman pisah sementara, jadi lanjutin LDR dulu karena aku mau undang Awan ke Austria. Kenapa aku balik ke Austria? Alasan saya kenapa saya balik ke Austria, masalahnya kalian yang sudah terbiasa hidup di Indonesia kan dari kecil dan jadi besar di sana, jadi udah biasa dengan segala hal di sana ya. Itu misalnya kalian ke luar negeri nih yang jauh berbeda banget, misalnya kalian ya ke Austria, apa ke Jerman, apa ke Amerika, pasti dong kalian itu juga susah adaptasi. Dan bukan masalahnya saya susah adaptasi diri ke situ. Saya udah tahu kehidupan di sana sebelumnya, sebelum saya pindah ke sana seperti apa, cuman saya rasa kucing. Pokoknya bukan masalahnya saya pengen pisah dari Awan, tapi ini karena saya lakuin demi anak-anak saya. Saya tahu kehidupan di sana seperti apa sebelumnya, dan saya juga ini nggak mikir Indonesia itu jelek atau gimana. Kalian tolong jangan salah paham dengan saya, karena emang begitu, bukan begitu. Tapi karena saya sebagai WNA, saya itu gak punya hak apa-apa di sana sebagai warga negara luar, warga negara asing. Seperti kalian yang warga negara Indonesia punya hak segala macem, dan saya sebagai WNA gak punya hak apa-apa. Dan ya aku kira awalnya pas aku baru pindah ke Indonesia semuanya bakal baik-baik aja, semuanya kita lihat juga ini gimana ke depannya gitu kan. Tapi semenjak aku hamil dan lihat kondisi Melody juga itu kayak kesusahan, maksudnya diadaptasi diri baik-baik aja, sekolah di sini juga baik-baik aja, tapi masalahnya dia itu gak biasa hidup dengan serba kekurangan gitu. Dan aku awalnya kira dia bakal bisa biasain diri gitu. Dia emangnya gak komplain ke aku, cuman kan dia itu sering minta kesana sini, minta makan ini itu. Saya gak bisa ngasih semua itu karena ya saya memang gak punya apa-apa. Dan saya juga mikir kalau masa depan Melody gimana nantinya, karena aku juga mau anak aku masa depannya terjamin. Dan semenjak aku sadar kalau kehidupan di sana begitu sulit ya, dan aku juga hamil, mau lahiran bulan Maret tahun depan. Dan bulan Maret itu nggak cuman biaya rumah sakit dan biaya persalinan, tapi juga biaya visa aku juga bobrok banget. Jadi di bulan Maret aku udah harus mempunyai uang 20 juta lebih gitu kan buat itu. Belum lagi abis itu saya harus beli popok dan segala macem gitu. Dan ya saya dan Awan di sana ya berjuang kita sendiri-sendiri aja gitu. Jadinya
ya susah gitu loh. Awan juga setiap hari kerja, dan kita sadar gaji dia nggak cuma bisa mencukupi hidup kita. Kalian jangan pikir oh ya ini bule gak bisa diajak susah atau gimana. Bagi aku, seperti aku udah bilang, aku sendiri bisa. Tapi kalau aku lihat anak-anakku, aku gak bisa guys. Bukan karena akunya, tapi karena anak aku yang gak bisa. Dan aku gak tega lihat anak aku, terus aku gak mau egois sebagai orang tua. Cuman karena aku itu mau bersama suamiku, dia juga sayang banget, Melody sayang banget sama papinya. Cuman masalahnya aku itu gak bisa egois untuk cuma karena keinginan diriku sendiri tinggal di Indonesia dan mau diajak susah, anak aku yang nanti jadi korbannya, dan aku nggak rela, aku nggak tega lihat dia begitu. Kalau seandainya aku nggak punya anak, gak apa-apa, gak masalah sama sekali, aku hidup di Indonesia gak masalah aku. Tapi karena anak aku yang serba kekurangan, dan ya alhamdulillah masih bisa makan ya, cuman kadang juga ada kesusahan. Apalagi Melody juga lahirnya di Austria, jadinya dia tuh gak biasa hidup susah gitu loh. Dan kenapa aku balik ke Austria? Ya karena itulah guys, di sini masa depan Melody terjamin, masa depan Dede bayi, si micro baby juga terjamin. Di sini juga rumah sakitnya dibiayain sama pemerintah. Kalau di sana nggak dibiayain karena kita udah cari tahu. Saya itu pemegang KITAS, jadi itu KITAS itu kartu izin tinggal sementara. Jadi itu buat setahun, dan setiap tahun itu harus diperbarui, dan setiap tahun harus keluar duit 10 juta buat itu. Dan ya kalau memang saya nggak bisa, nggak punya, ya gimana saya, daripada saya dideportasi nanti karena saya nggak mampu untuk bayar visa saya, mending saya balik. Pokoknya sebelumnya aku dan Awan ada dua opsi, yaitu dua opsi ini, akunya ke Indonesia atau Awannya yang ke Austria. Awalnya kita udah coba waktu aku masih tinggal di beda kota dan aku sendirian, aku masih kerja. Tapi karena sulit untuk undang dia ke sini, karena gak ada yang jagain Melody juga waktu itu selain kakak aku. Dia juga kerja, jadi dia gak bisa jagain Melody full time. Jadi saya itu balik, saya dan Awan memutuskan untuk saya ke Indonesia untuk tinggal di sana gitu kan. Saya kira awalnya bisa gitu, kita bisa gitu kan. Awalnya juga aku pikir dari YouTube juga ada penghasilan kan. Aku kira ya lumayan lah, apalagi harapan aku untuk YouTube kita bakal ngeledak gitu loh, maksudnya kita itu bakal dapat penghasilan yang luar biasa. Aku kiranya gitu, tapi ternyata bukan guys. Masalahnya karena sebelumnya aku udah jelasin kalau emang Awan kerja cuman liburnya sehari doang seminggu. Dia kerja sampai malam, dari pagi sampai malam kerja, dari pagi sampai sore, maaf. Dia kerjanya sampai segitu, dan dia pulang kerja capek. Jadi cuman aku doang yang ada, dan aku juga gak tahu jalan, gak tahu apa di luar sana. Jadi kalau mau berpergian sendirian juga aku bingung kan. Apalagi semenjak aku hamil ini jadi makin lemes. Apalagi kalian tahu pendarahan itu yang kemarin itu loh, itu yang bikin kami itu terlalu down banget. Sampai kita kira aduh ya udahlah gitu, aku itu lebih banyak istirahat aja karena bahaya gitu kan. Ya udah, saya emang di rumah terus, gak kemana-mana. Jadi ya karena di rumah dan gak kemana-mana, saya bingung bikin video apa. Saya selalu mikir
Ya dari situlah, apalagi cuman aku doang yang mikir di situ, dan suami aku juga kayak gak mikir gitu, cuma mikirin kerjanya doang. Ya disitulah mikir kayak gak ada gunanya gitu loh. Ya pokoknya aku cuma bisa bilang yang penting kita udah usahain, kita udah berusaha, kita udah coba, kita udah ambil pengalamannya, ada ambil pelajarannya, yang kita sadar emang sulit, terutama buat anak-anak. Aku sih nggak masalah, tapi anak aku yang tersiksa di situ. Walaupun dia sekolah di sana, ya belum tentu dia tuh bisa kuliah dan macem-macem. Aku pengennya anak aku kuliah nanti. Ini aja aku sulit, gimana nantinya sebagai WNA, aku nggak punya hak apa-apa lagi. Aku mau kerja pun, aku itu harus nemu perusahaan internasional yang menerima aku. Masalahnya apa di sini? Kenapa aku nggak mau kerja di perusahaan internasional? Bukannya aku nggak mau ya, aku mau. Aku mau. Tapi aku itu aku udah tanya sama sponsor aku, ini gimana, aku mau kerja tapi gimana caranya, katanya aku harus nemu ke perusahaan internasional yang mau terima aku, tapi juga dia tuh tanya aku punya ijazah enggak. Ya aku nggak punya ijazah, aku cuma punya nilai sekolah aku yang dari Austria, dan nilai-nilai aku jelek. Jujur aja aku tuh di sekolah nggak pinter, aku itu anak yang bandel belajar, aku ya pokoknya gitu, sekolah aku nggak pinter, dan aku cuman ya skill aku cuman bahasa doang ya. Ya karena memang karena itu, dan juga perusahaan besar nyari orang yang ada skillnya ini itu kan, ya gak bisa sama aku. Apalagi setelah itu kan aku juga jadi hamil, jadinya lebih sulit lagi bagi aku untuk nemu kerjaan yang cocok bagi aku. Ya udah, akhirnya ya udah, kita ini ambil keputusan untuk balik ke Austria. Emang sulit aku terima fakta itu, bukan karena aku sendiri yang ambil keputusannya, tapi kita juga mikir mateng-mateng gimana baiknya. Apalagi semenjak aku cerita ke keluarga aku, dan mereka juga setelah tahu semua itu, mereka jadi makin khawatir, terutama sama Melody. Neneknya khawatir besar gitu, katanya dia itu setiap kali ngajak aku ke Austria, setiap kali dia bilang pulang aja gitu kan. Tapi akunya bandel, aku tetap usahain, aku tetap pikir gak lah gitu, aku udah usaha keras untuk ke Indonesia, aku gak mau pulang. Berkali-kali diajak, cuman akunya gak mau. Tapi pada akhirnya aku udah gak sanggup lagi lihat anak aku sedih, gak bisa diajak kemana-mana karena akunya orang gak punya. Begitupun suami aku, ya sedih aja gitu loh. Ya akhirnya aku setujuin keinginan keluarga aku untuk balik ke Austria. Mereka pun janji sama aku kalau aku pulang ke Austria, Melody bakal dijagain baik-baik sama neneknya, supaya aku tuh bisa kerja dan undang Awan ke sini. Dan mereka bakal dukung aku semampu mereka. Tiket aku pun mereka yang bayar, bukan aku yang beli, karena aku memang gak punya duit. Ya pokoknya begitu loh guys. Pokoknya kita ini gak cerai atau apa, jangan salah paham. Kita ini baik-baik aja, cuman kita ini harus jalani LDR dulu. Ya pokoknya kalian doain aja, semoga Awan secepatnya bisa kesini, terutama untuk kelahiran anaknya. Aku mau dia ada di samping aku. Semoga keinginan kita terwujud. Aku juga sejak baru pulang ke Austria ini, udah baru seminggu aku pulang ke sini, aku langsung urus ini itu buat pendaftaran aku ke sini dulu, supaya aku juga masih bisa dapat bantuan dari negara ini. Ya begitu guys. Oke. Ya pokoknya kalian sudah tahu sekarang ceritanya seperti apa.
buat kalian yang juga mikir, oh ya, setelah tahu kehidupan seperti apa di Indonesia jadinya kayak gak mau gitu. Bukannya gak mau ya, pokoknya balik lagi ke cerita itulah. Aku cuman minta doa kalian. Terima kasih buat dukungan kalian semua. Semoga pertanyaan kalian terjawab. Dan apa yang aku pelajari dari Indonesia, pokoknya banyak hal yang aku pelajari. Pokoknya aku kan dulu bilang, keluarga aku kenapa sih begini, keluarga aku kenapa begini ya gitu kan. Tapi semenjak aku jauh dari mereka, aku sadar ini saat aku lagi di titik terendah. Gak ada siapapun yang ada yang dukung aku dari belakang selain keluargaku sendiri. Dan itu yang membuat aku sadar, walaupun mereka udah awalnya udah warning aku untuk aku gak usah pindah ke Indonesia, aku kan tetap keras kepala. Karena aku emang orangnya keras kepala. Jadi kalau aku pengen sesuatu, aku pasti kerja itu sampai aku dapat gitu loh. Dan pokoknya walaupun mereka udah warning aku jangan ke Indonesia, nanti di sana begini begitu kan, kasihan melodinya gini, aku nggak dengerin mereka. Dan pokoknya aku udah banyak kecewain mereka juga, jujur aja. Tapi saat titik terendah aku, mereka yang ada buat aku. Dan itu yang buat aku sadar, oh iya, aku sekarang tahu keluarga aku yang sesungguhnya seperti apa. Akunya dulu jujur aku gak bersyukur, ternyata gak menghargai keluargaku sendiri dan selalu pikir keluarga aku buruk. Ya keluarga aku mikirnya begitu ya, bukan tanpa alasan juga sih, tapi karena memang ya setiap rumah ya, setiap keluarga pasti punya ini pasti punya kekurangannya lah gitu loh. Pokoknya di keluarga aku itu ya hal sepele bisa jadi hal besar buat diributin. Jadi ya udah, emang di setiap keluarga ada kekurangannya ya. Dan itulah di keluarga aku ada kekurangannya, itu kebanyakan ribut. Dan itu yang bikin aku mikir, kok keluarga aku gitu sih gitu, gak pernah akur gitu loh. Tapi ya begitulah guys. Pokoknya Indonesia itu membuat aku makin dewasa, makin sadar, dan membuka mata aku gitu loh. Ya begitu. Pokoknya guys, makasih banyak buat dukungan kalian. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian sudah terjawab. Pokoknya aku jawab lagi ya. Kenapa aku balik ke Austria? Supaya anak-anak aku punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang terjamin. Dan aku bakal undang Awan ke sini. Jadi Awan itu bakal ke sini dan tinggal sama aku di Austria. Ya begitu loh guys. Karena anak-anak saya balik ke Austria bukan karena saya egois dan mikir aku itu pengen tinggal di Indonesia itu, terus aku lihat kesusahannya ini macem-macem. Terus tiba-tiba aku pengen kabur. Enggak, bukan karena diriku sendiri, tapi hatiku sebagai seorang ibu gak kuat lihat anak-anakku sedih gitu loh guys. Oke, thank you for watching. Semoga kalian ngerti sekarang. Semoga kalian sehat selalu. See you next time, bye bye.